Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfajarul Husna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang mana merupakan salah satu tugas mata kuliah Kajian Jurnal Internasional Matematika. Dosen pengampu Pak Dedi Muhtadi SPD MPD yang disusun oleh saya sendiri, Ulfajarul Husna, NPM 17215160 KRSD. Artikel yang saya pilih yaitu berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Materi Statistika. Nah, yang pertama, saya menemukan artikel pada jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif. Judul artikel Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Materi Statistika. Penulis artikel ada Iyasa Nur Afifah Hadijah, Ripi Maya, dan Wahyu Setiawan. Tahun terbit, volume 1, nomor 6, November 2018. Nomor ISSN 26142155. Adapun aspek-aspek yang akan direview diantaranya yang pertama, efektivitas judul artikel. Artikel berhasil mempresentasikan atau menunjukkan kandungan isi artikel informatif dan mengandung highlight dari pinding isi artikel, mencerminkan aspek kebaruan namun memunculkan objek penelitian. Aspek yang kedua yaitu ada kandungan abstrak. Di kandungan abstrak terdiri dari latar belakang. Di dalam artikel tidak adanya penyajian latar belakang. Selanjutnya, tujuan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8 di Cidaun dan menelaah kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal tes mengenai materi statistika. Selanjutnya, metode penelitian dalam artikel ini yaitu metode deskripsi. Selanjutnya, ada pinding hasil penelitian dan simpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa kemampuan komunikasi matematis secara hasil keseluruhan tergolong sedang dan terdapat satu indikator yang masuk kriteria baik sekali, yaitu untuk indikator penyajian kembali suatu informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat, dan terdapat 4 indikator yang masuk kriteria baik, yaitu indikator menuliskan ide atau langkah penyelesaian persoalan dengan jelas dan tepat, indikator menyajikan kembali suatu informasi menggunakan diagram batang dan menuliskan ide atau langkah penyelesaian persoalan dengan jelas dan tepat, indikator menyatakan atau menjelaskan model matematika bentuk gambar ke dalam bahasa biasa, dan indikator menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan menggunakan rumus matematika baik, dan dapat dilihat rata-rata skor keseluruhan soal dari semua siswa termasuk ke dalam kriteria baik. Aspek selanjutnya ada kata kunci. Dalam artikel terdapat kata kunci analisis kemampuan komunikasi matematis statistika. Aspek selanjutnya ada keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Penyajian gambar, tabel, persamaan sesuai dan jelas terbaca. Aspek kelima ada penggunaan istilah dan kebahasaan. Istilah-istilah dalam artikel sudah sesuai dengan standar baku dan paragraf tidak berisi hanya satu kalimat dan penggunaan istilah asing dicetak miring. Selanjutnya, aspek keenam yaitu latar belakang. Pada latar belakang artikel mengenalkan topik mengenai tujuan mata pelajaran matematika, komunikasi, pendidikan. Dalam hal ini, latar belakang penelitian telah jelas dijelaskan dengan jelas. Aspek ketujuh ada kecukupan state of the art. Di sini, artikel berhasil mengaitkan dengan pengetahuan terkini, namun tidak mencantumkan referensi state of the art. Selanjutnya, aspek ke-8, kejelasan gap analisis. Di sini, artikel mencantumkan apa yang sudah dilakukan pada hasil penelitian, mencantumkan apa yang perlu dilakukan pada pembahasan. Nah, selanjutnya, aspek ke-9 ada kejelasan tujuan penelitian. Artikel mengenalkan apa yang dikerjakan atau diteliti dan menyantumkan tujuan utama dari artikel. Adapun tujuan utama dari artikel ini untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 8 di Cidaun dan menelaah kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal tes mengenai materi statistika.
Selanjutnya, aspek ke-10 ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi siswa SMP pada materi statistika yang berpedoman pada terpenuhi atau tidaknya indikator-indikator kemampuan komunikasi. Adapun subjek penelitian ini yaitu terdiri dari 22 siswa SMP kelas 8 di Cidaun. Aspek ke-11 yaitu hasil penelitian. Nah, dalam artikel ini menjelaskan secara detail hasil penelitian yang dilakukan. Nah, inti dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis secara keseluruhan tergolong sedang dan terdapat satu indikator yang masuk kriteria baik sekali, yaitu untuk indikator menyajikan kembali suatu informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat dan dapat dilihat dari rata-rata skor keseluruhan soal dan dari semua siswa termasuk ke dalam kriteria baik. Selanjutnya, aspek ke-12 ada pembahasan dan hasil penelitian. Artikel menjawab masalah penelitian sangat mendukung dan mempertahankan jawaban membandingkan dengan hasil penelitian yang relevan dan menemukan kebaruan. Di sini hasil dari pembahasan penelitian yang pertama, berdasarkan tabel di atas maksudnya di dalam artikel dari 4 indikator kemampuan komunikasi matematis hanya terdapat satu indikator yang masuk kriteria baik sekali, yaitu untuk indikator penyajian kembali suatu informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat sebesar 81,82% dan terdapat 3 indikator yang masuk kriteria baik, yaitu indikator menuliskan ide atau langkah penyelesaian persoalan dengan jelas dan tepat sebesar 75%, indikator menyajikan kembali suatu informasi menggunakan diagram batang dan menuliskan ide atau langkah penyelesaian persoalan dengan jelas dan tepat 64,77%. Indikator menyatakan atau menjelaskan model matematika bentuk gambar ke dalam bahasa biasa 68,18% dan indikator menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan menggunakan rumus matematika 62,50% dan dapat dilihat dari tabel di atas dalam artikel dari rata-rata skor keseluruhan soal dari semua siswa termasuk ke dalam kriteria baik yaitu 69,77%. Selanjutnya, aspek yang ke-13 ada simpulan. Artikel cukup menjawab tujuan penelitian atau hipotesis, namun tidak ditunjang oleh data-data hasil penelitian yang cukup. Artikel merangkum semua hasil secara padat. Simpulan dibuat narasi sesuai dengan tujuan dan menampilkan data pengujian statistika. Selanjutnya, aspek ke-14 ada daftar pustaka. Penulisan dalam daftar pustaka sudah sesuai dengan gaya dan urutan yang sama, dan daftar pustaka memenuhi kriteria konsisten dan sesuai APA 6. Selanjutnya, aspek ke-15 ada nisbah sumber acuan primer. Di sini lebih dari 80% menggunakan acuan primer. Selanjutnya, aspek ke-16 ada derajat kemutahiran. 40-80% rujukan mutakhir atau 10 tahun terakhir. Sekian hasil review artikel yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada materi statistika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.